Banyak netizen yang kasihan sama istrinya ya. Tapi kok gue lebih kasihan sama diri sendiri Kerja bertahun-tahun 1 triliunnya nggak kelihatan gue. Hola netizen yang tercinta. Kabar Harvey Muiz ditangkap tim Kejaksaan Agung sempat mengejutkan publik hingga istrinya Sandra Dewi menuai sorotan. Bahkan Sandra Dewi dikaitkan dengan perkara Harvey Muiz hingga disebut memungkinkan terseret dalam kasus suaminya itu. Diketahui suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi PT Timah Tbk. Kasus tersebut kini masih didalami oleh pihak Kejaksaan Agung. Kapus Penkung Kejagung Ketut Sumedana kemudian buka suara terkait nasib Sandra Dewi. Kalau kedepannya dikenakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, itu nanti penyidik yang menentukan. Ya, begitulah kata Ketut Sumedana. Sejauh ini, Ketut belum mau banyak memberikan pernyataan terkait hal itu. Namun, dia menyebut ada kemungkinan Sandra Dewi ikut terseret kasus serupa. Lebih lanjut, saat ini Harvey Muiz harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Sebab status Harvey Muiz kini telah naik menjadi tersangka. Diketahui penetapan Harvey Muiz sebagai tersangka dilakukan setelah memperoleh alat bukti yang cukup, termasuk diantaranya dari pemeriksaan dia sebagai saksi. Sebagai informasi, dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka. Dengan demikian, Harvey Muiz menjadi tersangka ke-16 dalam kasus ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. 271 triliun diperkirakan kerugian negara akibat dari korupsi Harvey Muiz, yang mana dia terjerat kasus korupsi tambang timah. Ya, untuk detailnya bagaimana ini korupsinya itu bisa dicek lah di Google ya. Saya pun kurang pandai untuk mempresentasikannya ya. Cuman nih katanya di daerah Bangka sana ya, di wilayah pertambangan timah ya, katanya peran dari Harvey Muiz ini udah kayak tokoh sentral ya. Jadi dia mengatur dan harus seizin dia katanya ya, perusahaan mana yang boleh mengeksplorasi timah di sana. Jadi istilahnya dia kayaknya memegang kendali lah untuk masalah pertambangan timah ya yang ada di Bangka Belitung. Terus gimana nih 271 triliun itu gede banget loh. Bayangin itu 271 triliun itu hampir 3 kali APBD-nya DKI Jakarta ya. APBD ibu kota negara itu hanya 80 triliun, 81 triliun, ini 271 triliun dikorupsi sama Harvey Muiz sama kolega-koleganya ya. Dan seperti biasa ya, orang-orang Indonesia kan modelnya latah-latahan ya. Kalau jauh-jauh hari sebelumnya, wah, Harvey Muiz sama istrinya Sandra Dewi ini sangat positif lah di mata masyarakat ya. Bagaimanapun orang-orang mengeluh-elukan ya, memuji-mujinya, katanya wah gini dong konglomerat yang bener, jangan kayak si A, si B, si C ya kan, membanding-bandingkannya. Tapi setelah tahu hasil kekayaan dia ternyata dengan cara-cara seperti ini ya, baliklah Indonesia netizen-netizennya menghujat lah. Yang dihujat istrinya kan nggak tahu apa-apa, dia kan cuma tahu menggunakan duitnya. Dia kan cuma perempuan yang memakai duit si laki-laki ya, nggak tahu lah. Tapi 271 triliun itu kan catatan luar biasa ya. Jadi di tengah Indonesia yang lagi semua pada dinaikin, pajak-pajak dinaikin ya, kita agak sakit hati lah melihat atau membaca berita konglomerat seperti ini ya, mengkorupsikan duit negara katanya ya. Walaupun kita sebagai rakyat kecil nggak ada impactnya sama sekali ya, tapi ya kalau hanya membaca berita kan kita agak-agak gimana sih ya kan. Kalian pasti nggak asing sama pasangan ini, Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Mereka ini pernah melangsungkan pernikahan di Disneyland, di mana pernikahan itu jadi pernikahan terfenomenal pada masa itu. Bahkan mereka ini jadi kayak semacam couple goals gitu, karena kelihatan kayak rukun, adem ayem, harmonis. Rumah tangganya itu gaya hidupnya rich, tapi nggak pernah kedengar kena kasus apa-apa gitu. Bahkan suami dari Sandra Dewi ini jadi pria idaman sejuta perempuan di Indonesia gitu, karena terkesan kayak selain kalem, terus
ngasih apapun ke Sandra ini selalu yang terbaik gitu, yang berbau rich lah intinya. Jadi kayak jadi pria idaman sejuta wanita di Indonesia banget lah ya. Tapi plot twistnya sekarang dia ditahan karena terjerat kasus korupsi timah yang merugikan negara sebanyak 271 triliun buntut dari penangkapan Crazy Rich Helena Pick kemarin. Sekarang dia yang ditahan. Dan masih ada 130 orang lagi yang masih berstatus saksi. Jadi kemungkinan tersangka ini masih bisa bertambah lagi gitu. Dan tugas dia dalam kasus korupsi ini adalah bikin perjanjian kerjasama palsu, perusahaan boneka, dan semua itu dijadiin sama dia landasan untuk ambil bahan baku timah. Bahkan Sandra Dewi berpotensi ikut ditahan juga, tapi kita masih wait and see dulu karena kasus ini masih diselidiki. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini adalah suami-suami kalau istrinya pada nanya sumber penghasilan dari mana, kerjanya kayak mana, tolong dijawab aja ya. Karena bukannya gimana-gimana, nggak usah sok jadi pahlawan kesialan yang bilang, udah kamu nggak perlu tahu, yang penting aku cukupi kebutuhan kamu, yang penting ini, udahlah aku nggak perlu cerita, ini kamu nggak akan ngerti atau apa. Udah nggak perlu jadi pahlawan kesialan kayak gitu, karena kalau duitnya itu hasil korupsi, istrinya juga jadi ribet gitu, jadi ikut kena kasus ya kan. Masih mending kalau suaminya punya penghasilan, istrinya nanya-nanya, penghasilan kamu dari mana, sumber kekayaan kamu dari mana aja, masih mending lah. Kalau suaminya nggak kerja, istri paling kan cuma bisa nanya, kamu masih sayang sama aku nggak? Kayak gitu-gitu terus. Itu pun suami kadang-kadang masih nggak mau jawab gitu. Jadi tolong ya, kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini adalah kalau istri nanya, dijawab. Nggak usah sok jadi pahlawan kesialan, oke? Ini lagi happening banget kasus-kasus korupsi ya, sampai triliunan loh saya duit negara. Ya kan? Ternyata hidup itu memang gak seindah di layar sosial media. Tuh, lo lihat tuh ya netizen, masih suka lo ngeliatin orang-orang yang posting-posting kemewahan, ha? Bisa jadi dia pakai duit elu, bisa jadi dia beli barang-barang branded itu tuh ternyata pakai duit kita. Nih kayak lo semuanya nih para netizen yang kurang kerjaan, demen banget kan lo ngeliatin orang-orang postingan kemewahan ya. Ih kakak cantik banget pakai baju itu kakak, ih bajunya branded pasti mahal, ih kakak cantik deh, ih solawatin dulu rumahnya mewah banget, ih kakak pasti duitnya banyak banget. Lu puji-puji ya kan, lu nggak ngerti aja kalau mereka tuh pakai duit lu. Syukurin lu yang kerja, duitnya mereka yang nikmatin, lu yang puji-puji. Gua nggak ngerti deh. Makanya netizen Konoha kalau disuruh sama emak lu itu tuh sekolah masuk kelas ya, jangan sampai gerbang doang, biar lu pintar dikit. Tentang suami salah satu artis ternama Indonesia yang ketangkep karena korupsi 271 triliun. Gini ya, gue pribadi sih dari dulu gak pernah iri sama rumput tetangga ya, walaupun rumput tetangga itu lebih subur, lebih hijau gitu ya. Karena apa? Karena gue takutnya tuh rumput sintetis alias palsu. Banyak netizen yang kasihan sama istrinya ya, tapi kok gue lebih kasihan sama diri sendiri kerja bertahun-tahun 1 triliunnya gak kelihatan gue. Udah gitu guys, katanya istrinya ini berpotensi juga jadi tersangka. Berpotensi ya guys, berpotensi. Terus banyak juga dari netizen yang mikir kayaknya istrinya gak tahu deh tentang hal ini. Sebelumnya gue juga mikir kayak gitu guys, tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya nggak mungkin deh. Masa iya seorang istri itu nggak tahu penghasilan suaminya berapa gitu, termasuk bonus-bonusnya dan segala macem gitu. Kayak misalkan nih penghasilannya 500 juta per bulan, terus 2 tahun kemudian lu bisa beli private jet, itu kan kayak nggak mungkin gitu. Udah gitu dengan gaji lu yang 500 juta per bulan itu juga lu shoppingnya kremes, Dioh, dan yang lain-lain. Udah gitu lo keliling luar negeri mungkin sebulan bisa berkali-kali gitu loh. Kayak gak masuk di logika aja menurut gue. Kalian ngerti gak sih yang gue maksud? Susah juga nih gue ngejelasinnya nih. Pokoknya kayak gitulah, semoga kalian ngerti lah yang gue maksud deh. Ya emang sih mungkin ada juga ya istri yang gak tahu pendapatan suami dan gak tahu semua penghasilan suami gitu loh. Tapi gue yakin seorang istri itu pasti punya feeling lah gitu. Kalau udah mulai ada yang kayak kok kayaknya gak masuk di logika gue ya, pasti istri tuh punya feeling gitu loh. Kadang ada juga suami yang misalkan udah ditanya gitu ya, ih kamu dapet uang dari mana lagi nih, terus pas ditanya suaminya malah marah gitu ya, ada juga yang begitu.
Cuma ya udahlah, biarkan itu pihak-pihak yang berwenang untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut ya. Gue jadi inget kata-katanya Bapak Yusuf Hamka ya. Beliau itu butuh waktu puluhan tahun untuk mencapai titik seperti saat ini gitu. Itu aja menurut berita Google, total kekayaan harta Yusuf Hamka itu 15 triliun. Nah ini 271 triliun itu kayak mana bentukan uangnya gitu. Kayak lu berbisnis atau kerja 5-10 tahun aja belum tentu lu punya tuh 1 triliun gitu loh maksud gua. Hidup gua ya walaupun tidak bergelimang harta banyak gitu ya, nggak berkelebihan kayak orang-orang yang 1 bulan bisa 10 kali ke luar negeri gitu misalkan nih. Tapi kayak hidup gua bisa makan, bisa kumpul sama keluarga, terus masih bisa jalan-jalan. Yang terpenting adalah hidup tanpa hutang. Itu tuh udah bahagia banget, tau gak sih? Kayak malu gak pusing apa hidup ada utang, terus lu nyari duitnya dengan cara kotor gitu. Emang lu gak ada rasa-rasa gimana gitu, feel guilty gitu atau apa gitu. Intinya juga menjadi orang yang jujur dan bekerja secara jujur 100% itu bukan hal yang mudah. Dan mensyukuri atas apapun yang udah kita punya itu juga gak mudah, karena ya itu, kita ngelihat rumput tetangga itu kadang iri, kadang ngelihat kayak kok dia bisa gitu ya, gue kapan, kayak gitu-gitulah. Tapi menurut gue ya kita harus bisa lebih mensyukuri apa yang kita punya dan apa yang udah dititipkan Tuhan ke kita sih.